Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi khalaqa fassawwa walladzi qaddara fahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, wa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang berbahagia, marilah senantiasa kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini bisa bertemu kembali. Kita bisa bersilaturahim dalam rangka bertafakur, dalam rangka membenahi diri, dalam rangka mempraktekkan perintah-perintah Allah, yaitu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Semoga pertemuan ini senantiasa membawa barokah, manfaat, maslahat dunia wa dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kesempatan yang lalu saya sampaikan bahwasanya gambaran yang disampaikan oleh Allah dalam pesannya di dalam Al-Quran, diantaranya kemarin saya sampaikan bahwa kita hidup ini laksana berperang antara kita dengan musuh kita. Saat itu yang saya tampilkan adalah yaitu syaitan laknatullah. Bagaimana dalam dunia siasat, dunia politik, sudah barang tentu dari dua belah pihak yang sedang bermusuhan pasti dengan segala cara berupaya untuk memenangkan peperangan perseteruan tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah kita dengan musuh kita. Oleh karena itu, maka dengan segala cara dan upaya juga kita diperintahkan oleh Allah untuk memenangkan peperangan ini. Demikian ini tersinyalir dari ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum akharina min dunihim la ta'lamunahum Allah ya'lamuhum. Al-ayat. Wa a'iddu lahum, kita oleh Allah diperintahkan untuk bersiap-siap, berjaga-jaga. Apa yang perlu kita persiapkan diantaranya adalah min quwwatin, kekuatan, min ribatil khairi. Dalam konteks ini dicontohkan adalah diantaranya sarana dalam rangka mempersiapkan diri untuk berperang adalah kuda, karena kita tahu pada saat itu turunnya ayat ini, pada saat itu yang diandalkan kendaraan adalah kuda. Tentu untuk saat ini kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini, yang intinya adalah alat peperangan dalam rangka untuk mempersiapkan diri. Andaikan setiap saat kita diserang, maka kita akan benar-benar mampu menanggulanginya. Min quwwati wa min ribatil khairi, tujuannya apa? Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum akharina min dunihim, yaitu agar supaya musuh-musuh kita gentar melihat kita dengan segala keberadaannya, dengan segala persiapannya. Saudara-saudaraku, itu gambaran ayat yang mencerminkan bahwa kita diperintahkan untuk mempersiapkan diri dalam rangka memerangi musuh, dalam rangka menanggulangi musuh, andaikan sewaktu-waktu mereka menyerang. Sekarang yang perlu kita pahami pertama adalah siapakah musuh-musuh kita yang mana kita harus waspada menghadapinya. Sangat perlu kita pahami.
ternyata musuh kita itu banyak sekali. Di antaranya golongan-golongan yang senantiasa mendengungkan permusuhan. Jadi Nabi pernah diinformasi atau diberitahu oleh Allah, diingatkan oleh Allah, latajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahud wal ladzina asyraku. Wahai Muhammad, sungguh kamu nanti akan menjumpai orang yang paling memusuhi kamu, paling memusuhi orang-orang beriman, yaitu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Inilah di antara musuh kita dari jenis manusia, yaitu orang Yahudi dan orang musyrik. Di ayat lain dikatakan termasuk juga orang Nasrani. Maka dari itu, dengan segala persiapan yang saya sampaikan tadi, tentu kita akan harus meningkatkan kewaspadaan tentang gerak-gerik mereka. Di ayat lain dikatakan bahwa walan taradu angkal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Sungguh ngeri dalam ayat ini mengatakan bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan pernah rela dengan kejayaan kita, dengan kedamaian kita, dengan kebahagiaan kita. Mereka selalu mentargetkan bahwa kita harus tunduk kepada mereka. Betapa ngerinya ini. Dan ini sampai hari kiamat. Ini tercermin dari kata walan tarado. Ini berbentuk fi'il mudhari'. Itu selamanya mereka tidak akan pernah rela dengan ketenangan, kejayaan orang Islam. Maka dari itu jelas mereka senantiasa berupaya bagaimana agar supaya Islam ini hancur, kita ini hancur, bahkan dunia Islam hancur dan dikuasai oleh mereka, dan kita akan tunduk kepada mereka. Itu target mereka, jelas sekali dalam ayat ini. Maka kita tidak heran sampai saat ini yang kita saksikan dalam dunia internasional, khususnya Palestina. Betapa ngerinya, betapa memprihatinkan nasibnya rakyat Palestina yang sudah berapa tahun dijajah atau diinvasi atau dengan segala cara yang namanya Israel akan menguasai ini, akan merebut negaranya. Ini bagian dari contoh bahwa orang Yahudi akan senantiasa menundukkan kita, berupaya dengan segala cara dan menguasai kita. Oleh karena itu, maka sekali lagi kita harus bersiap-siap, harus mewaspadai masalah ini. Orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang musyrik itu musuh-musuh dari golongan manusia. Ada lagi dari golongan syaitan. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Jadi kita dilarang untuk patuh kepada langkah-langkah setan, perintah-perintah setan, karena setan itu benar-benar musuh yang nyata. Kita tahu bahwa kalau jenis musuh manusia yang saya sebutkan tadi itu secara fisik kita bisa melihat. Namun untuk yang jenis setan ini adalah sosok musuh yang kita tidak bisa melihat. Artinya tentu akan lebih sulit akan memenangkan peperangan perseteruan dengan yang namanya jenis setan. Namun kita harus sadar bahwa bagaimanapun kita harus memeranginya, dan jangan sesekali kita memberi toleransi kepada yang namanya setan. Karena setan pun juga senantiasa menabuh genderang untuk memerangi kita, untuk menjerumuskan kita, untuk menyesatkan kita dari jalan yang diridhoi Allah. Pada itu, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya setan adalah musuh, dan anggaplah, dan selalu anggaplah musuh. Artinya jangan diberi celah, jangan diberi kesempatan untuk
menggoda kita, mengalahkan kita, apalagi menjerumuskan ke kenistaan. Itu musuh dari, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Maka agar supaya kita memenangkan peperangan, di antara langkahnya adalah kita harus memahami tentang strategi, tentang siasat musuh-musuh kita. Sekarang disebutkan banyak ayat disinggung tentang cara-cara setan menyesatkan kepada kita. Bahkan sumpah-sumpah setan untuk menyesatkan kita. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum wala yafaddikunna adhanal an'ami wala amurannahum wala yughayyirunna khalqallah. Yang kesimpulannya adalah bahwa setan-setan senantiasa akan berikrar untuk menyesatkan yang namanya manusia, termasuk kita. Akan memerintahkan kemungkaran. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Senantiasa setan akan memerintahkan fahsya, sesuatu yang mungkar, dan akan menakut-nakuti dengan kefakiran. Saudara-saudaraku yang berbahagia, itu langkah-langkah ya harus kita persiapkan. Itu bagaimana agar supaya kita menang dengan setan, maka kita harus senantiasa waspada gerak-gerik setan, siasat setan, tipu daya setan, yang mana setan itu sendiri punya karakter bahwa tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah lelah. Bahkan di satu ayat dikatakan setan itu al-khannas, senantiasa memantau kita, mengintai kita. Artinya di saat kita sedang lengah, tidak ingat kepada Allah, tidak sedang berzikir, tidak sedang sadar, maka setan langsung masuk. Bahkan setan akan bisa sampai ke hati kita, sampai ke darah kita, mempengaruhi pikiran kita. Itulah termasuk langkah-langkah gerak-gerik setan. Ini saya sampaikan bukan berarti kita menakut-nakuti, bukan berarti kita lemah. Tapi ini bagian dari kita harus tahu gerak-gerik setan, langkah-langkah setan, tipu daya setan, dengan tujuan agar supaya kita memenangkan peperangan ini. Dan kita harus yakin, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Apapun kehebatan setan, kita tidak mengetahui, tapi kita harus meyakini reka daya setan, tipu daya setan itu pada hakikatnya adalah lemah. Meskipun demikian, kita harus waspada. Saudara-saudaraku yang berbahagia, yang terakhir, musuh kita adalah nafsu. Nafsu kita sendiri, dari sisi nafsu yang diistilahkan nafsu ammarah, ini juga musuh yang berbahaya, karena ini ada dalam diri kita. Dan kita tidak bisa melepaskan nafsu ini. Maka dari itu, kita harus dengan segala cara memahami, sekali lagi memahami gerak-gerik langkah-langkah nafsu yang didengungkan. Maka secara garis besar, entah itu orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik, termasuk juga setan, nafsu, semua musuh. Sekali lagi, secara garis besar, semuanya itu akan menjerumuskan kita untuk kita tidak patuh kepada Allah, untuk kita tersesat dari jalan Allah, untuk kita tidak bagaimana agar tidak diridhai oleh Allah. Itu pada kuncinya. Maka dari itu, andaikan ada hati yang terbersit, pikiran yang sedang tergelayut untuk kita nyeleweng, wa imma yang zaghannaka minasyaiton nazgun fasta'idillah. Andaikan suatu saat hati terbersit untuk
menjalankan sesuatu yang melanggar syariat, jelas saat itu kita sedang diserang oleh setan, sedang mau dikuasai oleh setan. Maka kita diperintahkan untuk fasta'idz billah, yaitu tidak ada yang bisa kita andalkan kecuali hanya Allah. Kita memohon perlindungan kepada Allah, karena hanya Allah lah yang menguasai setan. Dengan kita mohon perlindungan kepada Allah, tentu Allah tidak akan tinggal diam, akan memberi tindakan, akan bersikap, akan melindungi kita dari terpengaruh dengan setan, dengan nafsu, dengan bujuk rayu musuh-musuh kita semua. Itulah konsep yang diberikan Allah. Dan ini sebagai ciri dari orang yang bertakwa. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsyirun. Ciri-ciri dari orang bertakwa adalah di saat tersentuh oleh gerak-gerik setan, langkah setan, bisikan setan, maka sesegera mungkin orang yang bertakwa itu akan sadar, dan pada saat itulah kita akan bisa melihat kembali kebenaran. Maka kesimpulannya adalah kita senantiasa berupaya agar supaya kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini bisa kita tempuh kalau kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan kita ingat, kita akan bisa melihat kembali kebenaran, sesuatu yang hak. Akhirnya itu kita kembali kepada Shiratal Mustaqim, kepada syariat Islam, tuntunan Allah, yang akhirnya kita dibimbing oleh Allah dan kita diselamatkan oleh musuh-musuh kita. Demikian saudara-saudaraku, semoga sekelumit yang saya sampaikan ini memberi manfaat, memberi pencerahan, yang pada akhirnya kita senantiasa bisa berwaspada, bisa jaga diri, jaga hati, agar juga benar-benar kita diselamatkan oleh musuh-musuh kita dari tipu daya mereka, dari rekayasa mereka, dari bujukan mereka, yang semua ini akan menjerumuskan kita dari jalan Allah. Dan lagi, marilah kita senantiasa memohon kepada Allah, semoga senantiasa diberi petunjuk ke jalannya yang diridhoi. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.